Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif. Yang itu tadi ya presentasinya yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Ihsanuddin SPD. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga lain-lain, yang keempat penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya, pada acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menambah kelancaran dalam kegiatan hari ini. Acara yang kedua Bapak Ibu, pemaparan dari Bapak Arif Ihsanuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Pak. Terima kasih sebelumnya Mas Derso selaku MC pada pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kelonggaran, kesempatan pada kita semua untuk menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kami syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dwi Indrawati selaku Kepala Sekolah SDN 5 yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit mempresentasikan pemahaman kami selama kami menjalani calon guru penggerak. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih, Bu. Yang ketiga kalinya saya tidak lupa yang kami sayangi rekan teman saya sejawat di SDN 5 Jemawo telah meluangkan waktunya, melonggar-longgarkan waktunya untuk midhangetaken atau mendengarkan pemaparan dari kami. Sebelum masuk di acara inti yang merupakan diseminasi budaya positif, ini adalah merupakan rangkaian kami dari pendidikan calon guru penggerak yang terbagi secara keseluruhan itu terbagi menjadi 1, 2, 3 modul. Jadi ada 3 modul. Ini kami baru menginjak modul yang pertama, dan modul pertama itu ada 4 subbagian Ibu. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu guru ingin mengikuti calon guru penggerak, bisa mungkin ada gambaran sedikit nanti apa yang perlu disiapkan. Jadi ada sedikit gambaran. Jadi di modul 1 itu ada 4 subbagian. Yang pertama adalah filosofi pendidikan nasional, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu sebenarnya banyak materi, tapi saya menggarisbawahi benang merah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya itu yang dulu mungkin pemikiran kita itu guru menuntut anak untuk bisa begini, bisa begitu, nilai begini, nilai segitu. Ternyata itulah pemikiran yang kurang tepat Ibu. Jadi yang tepat itu adalah dari kata menuntut menjadi menuntun. Jadi kita itu harus menuntun anak maunya gimana. Kita harus mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Jadi kita tidak mengeksploitasi anak, tapi kita harus mengeksplor anak untuk menjadi apa yang lebih bagus, begitu. Benang merahnya di modul 1.2 seperti itu. Dan ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba dengan anak. Jadi menghamba itu bukan kita menyembah pada anak, tapi kita memenuhi semua kebutuhan anak yang selama pembelajaran itu apa, begitu Bapak.
Yang kedua adalah modul 1.2, itu ada mengenai nilai dan peran guru penggerak. Jadi di sana kita mempelajari nilai apa saja yang seharusnya kita terapkan di dalam dunia pendidikan atau di sekolah kita. Salah satunya nilai guru penggerak itu adalah kita harus, yang pertama harus berpihak pada murid, yang pertama. Yang kedua, guru penggerak itu harus mandiri, Bu. Jadi harus mempersiapkan pembelajaran dari awal sampai akhir, itu harus mandiri. Yang ketiga, nilainya adalah reflektif. Jadi kita harus merancang besok itu anak itu mau dijadikan apa, kita evaluasi pembelajarannya, begitu Bapak. Dan yang keempat itu kolaborasi. Nilai dari guru penggerak itu nilai kolaborasi. Jadi kita harus bisa saling kolaborasi, bekerja sama, entah itu antara guru dengan murid, guru dengan guru, guru dengan wali murid, serta guru serta ekosistem yang ada di sekolahan, begitu Bapak. Jadi nilai kolaboratif. Yang terakhir ada 5, nilai guru penggerak adalah inovatif. Jadi guru dituntut untuk inovasi yang maju, menuntut modernisasi zaman. Jadi kita dulu kalau kita lihat guru-guru yang mungkin sampun sepuh itu kan cuma ngasih tugas dari LKS, dari buku-buku, tapi kita tidak, Bu. Nanti kedepannya guru modern, guru CGP tentunya yang inovatif itu harus mengembangkan media pembelajaran tentunya, agar anak itu tidak bosan. Salah satu contohnya, kita sekarang anak-anak sudah bisa mengakses HP. Jadi kalau kita tidak mengarahkan anak itu gimana untuk menggunakan HP yang bagus, nanti akan masuk pada situs-situs yang mungkin kurang baik untuk anak-anak. Jadi kita mengembangkan lewat media, mungkin Bapak Ibu guru bisa membuat slide pembelajaran, nanti diupload di YouTube, nanti anak bisa mengakses, atau dari Chrome juga bisa. Sekarang anak-anak sudah bisa mengakses HP dengan membuat quizzes atau membuat soal-soal, nanti di-share di mana, di Google Slide, itu nanti anak-anak bisa menjawab secara online, begitu Ibu. Jadi yang jelas inovasi itu sangat berpengaruh, Bu, untuk zaman sekarang ini. Kalau kita monoton, otomatis anak akan sulit berkembang, sulit untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang sekarang ini, begitu. Nah, tolong. Terus peran yang kedua adalah peran guru penggerak. Yang pertama, perannya juga ada 5, Bapak. Peran guru penggerak adalah yang pertama memimpin pembelajaran. Jadi harus bisa memimpin anak-anak, menyiapkan anak-anak untuk mengarungi pembelajaran selama, kalau Bapak Ibu guru SD ya, selama 6 tahun. Terus yang kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nah, jadi masuk di nilai inovatif tadi, kita harus selalu explore, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian adalah kolaboratif yang efektif, begitu. Jadi kita harus di dalam guru penggerak itu ada visi. Kita harus di dalam satu sekolah itu harus mempunyai visi, tujuan yang sama. Jadi kita harus kolaborasi, fungsinya untuk menyamakan visi di dalam sekolah. Nanti kalau kita tujuan sekolahnya itu beda-beda, nanti kan visinya akan sulit tercapai, begitu. Itu adalah fungsi dari kolaborasi antara kita, teman-teman sejawat, dan ibu kepala sekolah tentunya. Yang keempat adalah penyelesaian masalah yang adaptif, itu. Jadi dulu, mungkin zaman dulu dan zaman sekarang masalahnya mungkin sama atau berbeda, tapi untuk menyelesaikannya itu adalah fakta, Ibu. Jadi kita dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah itu secara adapsional, gitu. Jadi tidak perlu permasalahan di kelas 1 tidak mungkin bisa diterapkan di kelas yang lain, begitu. Jadi harus adaptif. Yang kelima adalah penyebaran inovasi, tentunya tadi dengan meningkatkan media pembelajaran, begitu.
Begitu pendahuluan dari kami sebelum masuk acara inti. Kemudian dalam acara intinya adalah diseminasi budaya positif. Jadi kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak memiliki kewajiban untuk menyebarkan pemahaman, tentunya salah satunya budaya positif. Kalau kita mempunyai budaya positif, tujuan akhirnya adalah membuat anak-anak itu nyaman dan aman di sekolah. Kalau aman dan nyaman, pasti dia akan mengikuti seluruh rangkaian di sekolah, itu akan menjadi semangat, begitu Ibu. Nah, sebentar, ini akan saya bukakan slide-nya, sebentar. Ya, ini adalah pertama slide dari saya, diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Arif Iksanuddin dari SDN 5 Jemawa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Nah, di subbagian budaya positif modul 1.4 ini ada subbagian lagi, Bu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Yang pertama, di dalam subbagian restitusi ada 5 posisi kontrol guru. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di bawah. Nah, kemudian sebelum masuk pertanyaan pemateri, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Nah, mungkin di dalam hati jenengan mungkin bisa dipertanyakan seperti ini. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah itu hal yang benar atau tidak, atau sebelum mendalami materi berikut ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah itu hukuman seperti itu, apakah efektif, begitu. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin sebelum saya mempelajari modul ini, mungkin ya ada sedikit peningkatkan motivasi setelah kita, kalau anak-anak kita mendapatkan prestasi, kita beri hadiah atau apa, mungkin sebelum mempelajari ini dapat meningkatkan. Tapi apakah benar? Langsung menuju slide berikutnya ya. Kemudian, apa makna budaya positif? Sudahkah kita terapkan? Sebenarnya secara sadar tidak sadar, sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif, tapi mungkin konsep dan urutannya mungkin kurang. Jadi nanti mungkin bisa ditambahi, begitu Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Begitu adalah pengertian dari budaya positif, Ibu. Terus, nah ini yang menjadi dasar kita untuk memahami budaya positif. Jadi perubahan paradigma belajar, perubahan cara kita berpikir menangani anak, menangani permasalahan anak, begitu. Terus, nah ini sebelum saya menjalani program guru penggerak, saya itu belum
tahu filosofi Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa. Tapi setelah itu filosofi ini adalah dasar kita mengembangkan pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah dasar. Sebelumnya kan kita tidak mungkin sebagai guru yang belum mengikuti pendidikan kan mengajar aja biar sekolah anak naik kelas nilai bagus sudah cukup. Ternyata itu belum cukup Bapak Ibu. Jadi ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan kita. Yang pertama, bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Nah, sebelumnya kita itu punya pemahaman anak itu bisa dirubah bakatnya, ternyata tidak. Ada contoh imajinasinya Bu. Anak-anak itu seperti biji jagung ya. Jadi kita tidak bisa nanti pengen menjadi kacang, pengen menjadi durian, itu nggak bisa. Jadi tugas kita itu merawatnya, merawat, memupuk agar tidak terkena hama, bisa tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Itu adalah fungsi dari guru sebenarnya. Kita tidak bisa mungkin menjadikan pohon jagung itu seperti pohon bonsai yang bisa ditekuk-tekuk kayak gitu, nggak mungkin bisa. Nanti malah bisa mati gitu. Jadi kita fungsinya itu adalah menuntun kebutuhan anak, menuntun kebutuhan jagung untuk bisa tumbuh itu apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti atau akhlak tentunya. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu hasil akhirnya. Nanti kalau anak itu tumbuh dengan bahagia, dia akan mengarungi setelah SMP, SMA dan kemasyarakatan itu adalah menjadi pribadi yang tangguh gitu. Yang kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung seperti yang saya kemukakan tadi. Terus yang kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam adalah kodrat intrinsik yang ada di dalam anak. Jadi anak itu mungkin di dalam kelas kita mungkin ada anak yang iki kok apa jenenge tak ajari nulis, tak ajari membaca susah. Pasti ada nilai yang lain yang plus dari anak tersebut. Mungkin dia olahraganya pintar. Nah, kita pupuknya di situ. Jangan kita anak semua harus pintar membaca semua, tidak seperti itu ternyata Ibu. Jadi kita harus menggali, intinya menggali potensi apa yang ada di dalam diri siswa tersebut. Contohnya ada di kelas saya itu namanya Randy Bu, itu emang anaknya nakal sekali di dalam pergaulan, tapi ada sisi positifnya, dia dalam hitung-hitungannya juga bagus. Nanti mungkin kedepannya kalau itu bisa digali, bisa mungkin dileskan matematika, nanti bisa saja menjadi dosen begitu Ibu. Jadi kita harus memupuk kelebihan yang ada, tidak menyorot kelemahannya begitu. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada anak. Ini yang selalu ditekankan di setiap modul guru penggerak. Mesti itu pasti ada, berpihak pada anak, berhamba pada anak, itu pasti ada, karena itu adalah tujuan utamanya. Kita harus memenuhi semua kebutuhan anak. Terus yang kemudian perubahan paradigmanya berupa teori kontrol atau yang disebut ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan dari peneliti Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terus berikutnya, kenyataannya adalah bisakah kita mengontrol orang lain? Nah, realitasnya kebutuhan kita sama. Ternyata realitas kebutuhan anak itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Nah, ternyata
setiap orang itu memiliki pandangan dan persepsi pasti berbeda-beda gitu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, tapi dalam kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu ada tujuannya. Contohnya dalam disiplin positif, perilaku anak, misalkan contohkan anak saya Randy, dia nakal. Nakal itu pasti ada tujuannya. Dia memukul teman, bicara yang kasar, pasti ada tujuannya. Mungkin tujuannya itu mendapatkan perhatian dari temannya, mendapatkan perhatian dari gurunya. Pasti semua tindakan kesalahan itu ada tujuannya. Jadi kita tidak boleh dalam budaya positif menghakimi anak secara langsung. Misalnya anak berbuat tidak bagus, istilah berantem, itu harus ditanya dulu tujuannya kamu melakukan ini apa, konsepnya seperti itu. Terus kita masuk di disiplin positif. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, saya juga baru tahu disiplin itu artinya belajar, baru tahu dari guru penggerak ini. Disiplina itu artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Ini pendapat dari Socrates dan Plato. Yang kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, tujuan tadi apa yang dia hargai. Terus Pak. Kemudian makna dari disiplin adalah kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan gitu, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, yang kedua, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, saya juga sadar Ibu, sering sebelum mempelajari ini, anak kalau telat atau tidak mengumpulkan tugas, suruh dikasih hukuman menulis catatan atau menunggu di ruang kelas, ternyata itu salah Bu. Kalau dia itu perasa, nanti akan terbawa sampai mereka dewasa. Saya akan ingat, Pak Arif itu dulu pernah menghukum saya. Rasa itu tidak akan pernah hilang. Jadi sebisa mungkin kalau kita memberi rasa yang positif. Jadi kita gandeng, kenapa kamu telat masuk kelas, ditanyakan tujuannya, ditanyakan solusinya, begitu kenapa biar tidak telat, begitu. Terus udah baik. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang contoh dalam dirinya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, begitu. Terus kemudian nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, dari Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan,
yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diana Gosen. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Pak? Nah, ini adalah pokok. Nanti bisa dikembangkan ini. Tapi pokoknya nilai profil pelajar Pancasila adalah 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Itu. Nah, ini adalah bagian dari The Virtual Project atau project nilai-nilai kebijakan. Mungkin ada peduli digambarkan dengan keterus terangan, kebersihan, komitmen, terus ada rajin itu kreatif, semangat itu termasuk rajin, terus integritas itu ada kebahagiaan, keadilan, terus berprinsip begitu, terus rasa hormat itu ada tanggung jawab, pengabdian dan seterusnya begitu, Bu. Terus menginjak yang materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang yang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu yang ini yang harus kita garis bawahi, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Ilustrasinya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, gitu. Jadi yang ketiga ini yang harus kita gali begitu. Terus nah, ini ada sedikit kutipan dari Alfie Cohen, dihukum oleh penghargaan. Loh, kok bisa penghargaan, kok bisa menghukum gitu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar kita berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya begitu. Terus inilah ciri-ciri dari hukuman. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit berupa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, yang saya terangkan tadi, jadi kita hindari membuat hukuman sekecil mungkin. Nah, nanti dampaknya menjadi jangka yang lama sampai mereka dewasa. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, dielingi terus menerus, mungkin dia kon ngene terus. Jadi tidak menumbuhkan dalam diri sendiri kesadaran dalam diri mereka. Nah, kita mencoba untuk menumbuhkan kesadaran tersebut begitu. Yang keempat adalah paksaan. Kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, merasa tak dihargai dan dipermalukan. Mungkin dari hukuman ini tadi Bapak Ibu mungkin melakukan atau menyadari, mungkin ada ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin nantinya bisa dirubah begitu. Terus Mbak, yang kedua adalah
Ini tadi kan kita membahas hukuman, konsekuensi, dan nanti yang terakhir restitusi. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi cirinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi akibat dari perbuatan itu namanya konsekuensi. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai kedisiplinan, yang kemudian stimulus respon, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, dan terakhir kehilangan hak, membuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau tempat. Kemudian, nah ini adalah yang bagian yang akan kita rubah Ibu dari identitas gagal tadi adalah yang kita ada permasalahan kita hukum. Nah itu dari umum tadi itu adalah identitas gagal. Terus identitas sukses itu adalah konsekuensi tadi. Nah ini yang kita gali ada restitusi. Restitusi itu cirinya merupakan pilihan. Jadi anak itu dikasih pilihan bahwa tindakanmu ini benar atau salah, harus memilih. Kita mendorong ke tindakan yang positif begitu. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi berhasil, itu dia akan tumbuh dalam diri sendiri kesadarannya. Jadi jangkanya akan sampai mereka dewasa. Ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang berikutnya, murid mendapatkan penguatan. Yang kemudian masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Contohnya itu. Jadi kita tidak hanya menghakimi tapi memberikan solusi untuk masalah yang terjadi. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan lingkungan. Nah, dari bahkan ini coba Mbak Narti ada salah satu skenario mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Narti itu hukuman atau konsekuensi dari mungkin skenario yang jenengan lakukan. Jadi anak memiliki kesalahan terus jenengan hukum untuk menulis 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman mungkin Pak. Oke, hukuman. Nanti akan ada jawabannya. Hukuman gimana nanti. Kemudian Pak Tirto, ada murid yang bermasalah, terus jenengan hukum lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, siap. Terus kemudian yang ketiga, Bu guru hebat. Bu, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Mbak? Konsekuensi. Oke. Nanti kita lihat jawabannya. Pak Eko. Ya, Pak Eko gitu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, karena telah mencoret-coret buku temannya dan harus mengganti. Nah ini untuk buku kepala. Ya, ini ada sekarang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi Bu? Ya. Terus ini ada sisa lagi 3 buku kepala. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman itu? Saya juga belum tahu sebenarnya. Nanti kita hukuman ya. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. PCOK. Oke. Konsekuensi. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru hebat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Nah, di slide berikutnya adalah kita cari jawabannya. Apakah sama dengan jawaban Bapak Ibu tadi?
Sama semua nih. Ada yang beda nggak? Oh beda. Oke. Oke, setelah yang saya tadi paparkan perbedaan antara konsekuensi hukuman sama restitusi, itu yang paling mencolok kalau hukuman itu, oke, yang jelas memberikan suasana hati tidak enak. Jadi kita harus memposisikan sebagai anak tertekan dan terpaksa gitu. Kalau konsekuensi itu ada sedikit kesadaran walaupun terpaksa. Nah itu bedanya seperti itu. Oke, terus yang kemudian adalah keyakinan kelas. Nah ini hal yang baru Bapak Ibu. Saya juga kemarin wadah satu di PPM, saya juga sebelum ikut calon guru penggerak, nilai saya jelek di keyakinan kelas. Ternyata kita sebagai guru belum menerapkan keyakinan kelas. Mungkin Mbak nanti tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Kita sebelum saya menginjak guru penggerak, saya juga belum tahu keyakinan kelas itu apa. Kalau menurut saya Pak, itu sejenis buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Misalkan contohnya pada jam pelajaran tidak boleh ramai, harus memperhatikan guru saat menerangkan. Sip, betul banget Mbak. Mbak nanti aja belum menjadi guru penggerak udah paham mengenai keyakinan kelas. Saya baru paham kemarin masuk itu, dan saya belum melaksanakan di PMM dan harus membuat rencana tindak lanjut di buku kepala. Ya, keyakinan kelas itu bermulai dari yang benar seperti Mbak nanti kemukakan, kesepakatan kelas dulu. Jadi kita harus apa beda kesepakatan dengan peraturan? Kesepakatan itu lebih spesifik, jadi yang bisa dilakukan secara nyata begitu. Jadi misalkan tidak boleh mengobrol waktu bu guru Pak Guru menerangkan, tidak boleh membawa makanan di kelas, dan itu harus dicatat kalau bisa. Bu kepala harus dicatat dan ditempel kelas. Nah itu nanti sebagai instrumen kita kalau mau yang 5 tahun sekali itu akreditasi itu sangat penting, keyakinan kelas. Jadi itu adalah instrumen penting antara jadwal dan keyakinan kelas. Itu setelah saya belajar itu adalah komponen yang harus ada di dalam kelas. Nah setelah anak itu membuat kesepakatan kelas, nanti berlarut-larut kelas 1 sampai kelas 6 akan menjadikan yakin bahwa itu hal yang harus saya jalani. Jadi wis rasa enek tulisan, rasa maca iki wis yakin aku nek mangkat sekolah ya kudu tepat, enek guru menerangkan harus diam, enggak usah kita mengobrol-obrol. Nanti tujuannya keyakinan kelas seperti itu. Nah ini bagiannya dari lingkup terkecil adalah peraturan kelas, terus dijadikan keyakinan kelas, terus menjadi lingkungan sekolah yang positif. Nah terjadilah budaya positif yang bagus di sekolah tersebut, tentunya khususnya di SDN 5 Jemowo begitu. Terus keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan
mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nek peraturan itu mungkin kadang anak, ini harus dikekang, aku kok harus upacara harus menggunakan topi, harus hikmat, itu adalah peraturan. Nanti nek anak-anak udah berangkat dari kesepakatan, keyakinan, itu adalah menjadi budaya. Nek upacara ya harus diam, nggak boleh ada yang bicara, dasi harus komplit, terus harus memakai topi, begitu. Nanti akan outputnya adalah hal yang seperti itu, membuang sampah sembarangan. Kita kan berkali-kali mengingatkan jangan buang sampah sembarangan, tapi masih banyak anak-anak yang belum mematuhinya. Nah, itu adalah tantangan kita untuk menjadikan hal tersebut adalah menjadikan keyakinan mereka. Nanti outputnya itu udah halaman kita bersih, nggak usah dijapu, nanti outputnya begitu. Jadi anak-anak kalau ada sampah malah dipungut. Jadi kesadarannya seperti itu. Nek buang kancane, sing mungut dia karena dia udah keyakinannya bahwa itu hal yang buruk begitu. Berikutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosser 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan gitu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, outputnya nanti setelah diseminasi ini, Bapak Ibu guru di kelasnya itu nanti kalau Bu Kepala, Bu Indra survei ke kelas itu udah ada peraturan kelasnya, kesepakatan kelas gitu. Nanti inginnya seperti itu biar bisa diterapkan di kelas kesepakatan. Nah, ini ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas atau kebijakan yang dituju. Pertama, peraturan kelas, contohnya kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, terus menunggu giliran, kemudian memakai masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas. Nah, peraturan kelas itu hampir sama kayaknya ya Bu ya, seperti tata tertib G. Terus keyakinan kelas, contohnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu dirinci seperti apa. Terus penghormatan diri dan orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen, menghormati orang lain dan kesabaran, kesehatan dan keamanan. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia yang bagian yang ketiga, insyaallah. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah, yang paling utama kebutuhan dasar manusia itu adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui sekarang, hak dan kebutuhan orang di tentunya Palestina itu tertindas karena dia tidak bisa memiliki kebutuhan untuk survival, begitu Ibu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power.
Ini karena laptopnya berbeda, jadi tampilannya juga berbeda. Gak apa-apa, saya bacakan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan yang diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kemudian kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bermain dengan teman-teman, begitu. Ini adalah ada contoh skenario Bapak Ibu. Nah, ini ada kelas 5 kebetulan. Nanti insya Allah Mbak nanti dibantu untuk menjawab mungkin. Ada skenario, Bapak Chandra, guru kelas 5 di suatu SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang untuk mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bapak Chandra, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Monggo Mbak nanti. Sini Mbak. Gak apa-apa. Ilusinya sama. Kalau ada, ya, ini sebenarnya apa yang Anda lakukan kalau ada permasalahan tersebut di kelas Anda, begitu. Saya hanya ingin mungkin nanti before after. Jadi setelah dengan ada pemahaman begini, perbanyak gimana, dan setelahnya gimana, gitu seperti itu. Nah, inilah contoh proses penanganannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bapak Chandra sebaiknya mencari tahu alasan melakukannya tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus itu ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup namanya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia ingin senang temannya dan memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dia kurang akan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena aku jalui makanan teman-teman, adalah itu kebutuhan yang dipenuhi adalah untuk penguasaan. Yang berikutnya, apabila jawaban Agus adalah karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia kebebasan, pengen memilih, jadi pengen bervariatif, tapi mungkin tidak punya keberanian bilang sama ibunya. Yang terakhir adalah apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang penting sekarang. Masuk bab terakhir adalah restitusi. Restitusi ada dua, adalah kontrol dan segitiga restitusi. Ini ada ilustrasi sedikit Bapak Ibu. Ada video sedikit, mohon dilihat. Ini tadi mana ya Bu? Oh ini nih. Kamu tuh suaranya. Kurang kecil Pak. Benar. Ini adalah cara menangani anak dengan berbagai cara yang
kurang bagus, bagus dan sangat bagus. Nanti bisa diterapkan di kalau ada permasalahan Ibu. Sangat bagus banget videonya. Pak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah nanti akan ada skenario itu sama. Jadi anak itu datang lambat, tapi cara menanggapinya berbeda. Jadi nanti jangan bedakan gimana cara menanggapi permasalahan anak. Jadi masalahnya sama gitu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jenjang aktivitasnya sebenarnya viral. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Kelas. Maaf ya, Bu. Maaf.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa makan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada kesalahan. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Cek. Nah ini setelah dari 4 posisi kontrol tadi, mungkin Bapak Ibu Guru berada di posisi mana Bapak Ibu Guru yang tahu. Tapi yang diharapkan, nah ini posisi kelima nanti yang diharapkan di posisi manajer. Jadi dulu saya sebelum mengikuti guru penggerak, mungkin saya sebagai posisi teman dan penghukum mungkin ya. Mungkin teman-teman juga beda di posisi mana yang berada. Tapi mungkin 70% guru belum menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah ini ilustrasi yang mungkin paling komplit ada di posisi manajer.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Setelah melihat video tadi kan mungkin kita sadar kekurangan atau kelebihan apa yang kita tunjukkan kepada anak-anak dalam menghadapi permasalahan. Kemudian setelah melihat video tadi, apa saja posisi kontrol yang sering Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik? Mungkin bisa refleksi pada diri sendiri ya. Nanti bisa ditindaklanjuti untuk merubah menjadi lebih baik agar sekolah kita menjadi mempunyai budaya positif yang bagus, positif. Siap ya Pak Tirto? Iya. Ya. Nah ini adalah pengertian restitusi menurut dosen ya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
lebih kuat. Dari video tadi mungkin saya juga baru mendapatkan baru detik ini. Tadi ada benang merah, ada siswa itu bisa merefleksikan diri mereka. Nah itu yang beda dari posisi 1, 2, 3 sampai 4. Yang paling komplit 4 itu yang paling komplit nomor 5 manajer itu ada kata merefleksikan. Jadi ada tumbuh di dalam hati mereka itu kesadaran akan kesalahannya begitu. Jadi mampu membedakan hal yang benar dan salah. Ini tadi sudah, terus nah ini adalah mungkin nanti Bapak Ibu kalau melalui pendidikan penggerak ini ada segitiga restitusi, ini adalah baku. Yang pertama yang dilakukan Bu Guru tadi adalah menstabilkan emosi. Kalau ada anak yang bermasalah, yang pertama jangan emosi dulu, tapi dipanggil, menstabilkan emosinya dengan cara setiap memberikan masukan kalimat itu dengan salah satunya memberikan pengertian. Nanti guru itu kan berbeda-beda untuk menstabilkan, tapi panduannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan, menanyakan permasalahan yang kamu lakukan itu adalah hal yang benar atau tidak begitu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, terus apa keyakinan kelas yang kamu langgar, seperti itu. Yang ketiga adalah tahap validasi tindakan yang salah, yang berupa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini adalah hal bagus dalam calon guru penggerak adalah segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. Terus yang ini tadi sudah deh, stabilkan emosi, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini ada setelah pemaparan tadi ada refleksi, mungkin nanti bisa untuk refleksi pribadi begitu. Adalah yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan. Mungkin yang pertama ini bisa saya tanyakan Pak Tirto. Mungkin Pak Tirto, dari pemaparan saya tadi mungkin Bapak yang belum tahu menjadi tahu hal apa yang merubah paradigma Pak Tirto yang didapatkan tadi, mungkin akan dilakukan atau sudah dilakukan Pak Tirto. Hal dari pengalaman saya tadi ya menambah pengalaman yang sangat luas. Masalah menangani anak, istilahnya bahasa Jawa itu among ngomong anak, intinya seperti itu Pak. Namun ada hal-hal yang harus kita perbarui dan kita berubah dalam setiapnya itu. Kan anak-anak kan diharapkan sebelum jam 7 atau jam 7 pas itu sudah datang sekolah. Marilah Bapak Ibu semuanya ya kita taati dan kita penuhi dari tata tertib tadi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tirto, jawabannya yang super sekali jadi ada walaupun sedikit ada manfaat ya Pak ya yang saya paparkan tadi Dan kedua adalah perasaan apa yang muncul tadi mungkin udah dijawab, malah udah langsung dijawab Pak Tirto. Peran among seperti apa yang telah kita lakukan selama mengikuti modul ini. Terus yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa, maksudnya mengamong anak didik kita itu seperti apa begitu. Ini udah slide terakhir Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan sampai ngantuk-ngantuk udah sampai siang begitu. Terima kasih waktunya dan kelonggarannya, kesabarannya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga pemaparan saya tadi berguna jadi buat Bapak Guru, Ibu Guru untuk memajukan kelasnya, sekolah kita biar kita tidak tertinggal. Paling enggak kita tidak tertinggal dalam hal akhlak dan kebudayaan di sekolah begitu. Kalau
masalah pengetahuan itu kan pribadi masing-masing, tapi kalau akhlak itu kan tertanam di dalam jiwa. Jadi walaupun anak kita pengetahuannya mungkin kurang tinggi atau rendah, tapi kita harus menjadikan anak kita jadi akhlak yang berakhlakul karimah, tentunya dengan budaya positif. Begitu Bapak Ibu, apabila ada salah kata itu dari saya pribadi, kalau ada kelebihan itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya saya kembalikan ke saudara MC Pak Tirta, monggo Pak. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari Pak Arif Ihsanuddin SPD. Pada akhir acara yang keempat yaitu penutup. Sebelum kita tutup, mungkin dari saya pribadi banyak salah kilap. Tentunya manusia seperti biasa ya Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kegiatan pada hari ini, presentasi pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.